Apakah itu benar, Bah, bahwa ruh orang yang sudah meninggal itu bisa dipanggil, Bah? Gitu. Ya, mohon maaf izin, Iya. Bah. Ini energi apa? Hanya energi atau ada makhluk lain? Ada sesuatu yang mau masuk. Ada sesuatu. Ada sesuatu yang mau masuk. Karena ada sesuatu juga yang saya keluar tubuhnya. Ilmu-ilmu yang tidak baik dalam tubuhnya dihilangkan, dikeluarkan ya Rabb. Kasih sehat walafiat zahir wal batin ya Allah. Lepaskan semua pengaruh sihir, pengaruh negatif dalam tubuhnya ya Allah. Ilmu-ilmu yang tidak baik dalam tubuhnya dihilangkan. Buang aja. Buang aja ke sana. Buang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ketemu lagi dalam ngobrol-ngobrol santai podcast YouTube Abah Ukon Official. Mudah-mudahan teman-teman di rumah yang menyaksikan tayang YouTube Abah dalam keadaan sehat walafiat, lahir batin, yang sakit diangkat penyakitnya, yang belum mendapatkan jodoh segera mendapatkan jodohnya, yang belum mendapat pekerjaan mudah-mudahan cepat mendapat pekerjaan. Amin. Yang sulit dimudahkan, yang punya hutang mudah-mudahan biar pada lunas hutang-hutangnya. Amin. Gitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman sudah setia dalam YouTube-nya Abah Ukon Official. Jangan lupa bantu share, bantu like, bantu subscribe. Mudah-mudahan viewersnya naik terus, subscribe-nya naik terus, dan terus Abah bisa buat konten YouTube sehingga semangat. Ya gitu ya. Malam hari ini Abah kedatangan tamu, salah seorang teman sohib gahwa ya Abah Ukon Official tentunya. Nah, kita tanya siapa namanya, nanti mungkin dari beliau banyak pengalaman ya yang pernah beliau jalankan semasa sampai saat ini gitu. Ya, siap. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, Abah. Ya. Kang, nama siapa Kang, panggilannya Kang? Nama saya Ade Cardono, panggilnya kadang ada yang panggil Ade, kadang ada yang panggil Om Dono. Kerjaan saya ngojek biasanya kebanyakan panggil Om Don. Om Don? Iya. Berarti panggilan CS-nya Om Don? Om Don. Oh ya, mantap. Sehat kabar Kang? Alhamdulillah, Abah sehat. Ya. Gimana kabar keluarga, sehat juga? Alhamdulillah sehat semua, Bang. Alhamdulillah bisa silaturahmi ke sini ya, dan mau ngobrol santai di YouTube Abah nih. Siap. Makasih banyak. Nah, gimana? Mungkin ada yang sedikit bisa diceritakan pengalamannya. Pengalaman saya, mau izin dulu, Bah, ya. Ya, mangga. Pengalaman saya kan dulu saya berumah tangga, alhamdulillah baru punya anak satu. Nah, waktu itu dari anak saya kelas 1 SD sampai kelas 2, 3, 4 itu teman-teman sekolahnya kan udah banyak yang punya adik. Oh gitu? Iya, anak saya ini kan anak pertama cowok, ngomong terus nggak les, pengen punya adik, punya adik. Ya namanya udah usaha, namanya udah ikhtiar kemana-mana. Alhamdulillah setelah kemana-mana saya ngelihat sewaktu itu saya 2019 itu ada di Kalimantan, tepatnya di Palangkaraya. Oh, di Kalimantan? Iya. Pernah tinggal di Kalimantan? Alhamdulillah pernah, Bah. Ya, jadi kuli saya, Bah. Berapa lama di sana? Ya paling 3 bulan. 3 bulan? Karena main proyek. Oh, proyek. Ya karena kalau proyeknya udah habis ya udah selesai. Oh gitu. Saya ngelihat itu, kok Abah bisa seperti ini. Apakah bisa saya minta tolong tentang hal goib yang seperti ini? Alhamdulillah saya ketemu sama Abah. Alhamdulillah. Ya dalam waktu 1-2 bulan itu alhamdulillah anak saya kelas 4 SD, istri saya hamil. Alhamdulillah sekali itu, Bah. Alhamdulillah. Dijabah doanya sama Allah. Masya Allah. Ya mungkin jalannya sama Abah. Ya bahasa orang kampung saya sudah berobat kemana-mana. Oh gitu? Iya, namanya ikhtiar kan berbentuk, Bah. Namanya usaha gitu. Selain usaha kita suami istri ya usaha dengan cara lain kan ada. Masya Allah. Namanya usaha. Bedanya jauh, anak saya umur udah 11 tahun baru punya adik. Alhamdulillah. Ya itu juga alhamdulillah. Dan sudah komplit
Sudah ada cowok sama cewek. Oh, ini cewek? Iya. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Mungkin ya berkat dari doanya Abah, doanya kita juga, namanya ikhtiarnya berbentuk. Amin. Bisa ketemu sama Abah. Amin. Mungkin itu jalannya. Amin. Seperti Artinya itu ikhtiarnya kita, ikhtiarnya Akang, ikhtiarnya saya, doanya dijabah sama Allah dan dikabul, dimudahkan. Berarti sekarang sudah sepasang lah ya. Terus gimana? Ada cerita pengalaman apa nih? Ya, saya sih Selain itu? Ya pengen tanya-tanya, Bah. Boleh. Gini, Bah, saya mohon maaf nih kalau bicara adat ya. Di suatu daerah itu ada satu pertempuran antara anak, kan pasti bicara tentang warisan, bicara tentang pendapatan ini, karena saya anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Saya pernah lihat orang yang sudah meninggal, apakah benar, Bah, dalam waktu 40 hari rohnya itu bisa diambil, bisa dipanggil, bisa dimasukkan ke raga orang. Nah, terus dia bisa menjelaskan, tapi penjelasannya itu benar semua tentang kehidupan keluarganya, watak si anak A itu seperti ini, anak B. Iya. Apakah itu benar, Bah, bahwa roh orang yang sudah meninggal itu bisa dipanggil, Bah? Gitu. Ya, mohon maaf izin, Iya. Bah. Baik, gini. Ada satu budaya ataupun tradisi di daerah ya. Itu biasanya yang begitu ya orang-orang yang paham ya, orang-orang di dunia spiritual khusus biasanya. Ada yang melakukan seperti itu dan akhirnya mengiyakan. Misalnya orang udah meninggal 40 hari, 41 hari dipanggil. Terus dia menggunakan misalnya apa ya, sesajian ya, sesajian dan sebagainya sebagai untuk mengundang dari si ruhnya tadi. Terus udah begitu masuk ke dalam salah satu mediator, mungkin bagian dari keluarganya. Setelah itu ditanya-tanya, semua pertanyaannya jawabnya tepat semua. Ya. Dalam hal begini kita harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Hati-hati kita tergelincir dengan suatu hal yang disesatkan oleh jin. Karena jin ini bisa mengetahui sifat, perilaku, kebiasaan ataupun menjadi suatu ketidakbiasaan, kesukaan ataupun suatu ketidaksukaan seseorang tersebut walaupun waktu sudah meninggal. Dia akan mengaku-ngaku dan menyerupai orang tersebut. Misalnya, kamu siapa? Oh, saya Nyai Anu misalnya. Oh, saya Bapak Anu. Ini bapak kamu, Nak. Ya, kamu tolong jaga titip adik-adik kamu. Itu baik tuh ngomongnya tuh ya. Gini. Tuh warisan di sana jangan dijual ya. Jangan berebut, gini. Kamu kalau bisa nanti setiap malam Jumat, Kliwon atau malam Jumat apa, kamu tolong siapin sesajian. Bapak datang, gitu kan. Nah, siapin ini bakar menyan, terus kembang-kembang harus jangan lupa, kopi-kopinya juga ya. Terus nanti kamu ke kuburan, Bapak bersihin. Nanti kalau bisa bersihin, kasih saya tanaman siap apa gitu. Nanti kalau setiap bulan sekali kalau ada ini potongin kambing, ada yang begitu misalnya. Nah, arahan-arahan yang begini, kalau kita meyakini bahwa ini adalah, menganggap ini adalah rohnya si Fulan bin Fulan yang sudah meninggal, nah, ternyata bukan. Kita akhirnya tersesat. Tersesat dengan apa? Dengan ojokan dari si jin tadi yang menyerupai si orang tersebut. Kan dia tahu, kok bisa tahu? Ya tahu, dia karena mengikuti. Sifat yang Nabi semua tahu, dia mengikuti. Sehingga apa yang dia suka dia contohkan, dia nggak suka dia contohkan. Oh, mau minta kopinya gulanya sedikit aja. Nah, anaknya ngaku langsung. Iya emang bapak sukanya gulanya dikit nih. Ini mau bener dia. Diakui lah. Akhirnya apa? Meyakini semacam itu, akhirnya kita terjerumus, diarahin kepada suatu hal yang nggak baik. Sehingga berdampak apa? Kesyirikan nanti ujung-ujungnya, endingnya pasti akan kesyirikan. Seperti itu. Jadi memang dalam satu riwayat pernah dikatakan ruhnya orang yang sudah meninggal itu bisa kembali ke kita. Bisa, bukan kembali ke kita ya, bisa datang ke tempat kita. Diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk melihat anaknya, melihat cucunya dan sebagainya. Dan bahkan ruhnya orang-orang yang soleh, para syuhada bertabi'in, para mujahidin sebagainya, yang diberikan
keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, tetap akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok orang yang meninggal dikasih rezeki? Rezekinya apa? Dia bisa melihat anak cucunya dan mendoakan. Dan ruhnya, jadi gini, ruhnya orang yang sudah meninggal dan ruhnya orang yang sudah hidup bisa dipertemukan, jangan salahkan. Ruhnya orang yang sudah meninggal dengan ruhnya orang yang sudah hidup bisa dipertemukan. Kan bisa? Iya, ketika kita tidur. Akang tidur. Iya. Satu hal, akang tidur, kita ini matinya sementara. Iya, siap. Betul nggak? Betul. Kalau udah mati udah lupa segalanya. Ya. Sekarang ketika sadar, akang ingat nggak punya motor? Ingat. Ingat nggak punya rumah? Ingat. Ingat nggak punya sawah misalnya? Ingat nggak punya kontrakan banyak misalnya? Ingat. Semua ingat. Hal terkecil pun akan ingat. Kunci dari mana? Ya. Orang pinjam duit sama kita tahu gitu kan? Iya. Terus ini warung siami yang kesukaan kita di mana, makanan kita ini kita ingat. Ketika kita masih hidup, seperti sekarang kita ngobrol nih, apa yang kita punya kita ingat. Tapi coba akang tidur. Hatta cuma 20 menit minum, terlelap. Nah, ingat nggak kita akan punya mobil? Tidak ingat. Ingat nggak akan punya motor? Tidak ingat. Bahkan ingat nggak akan punya istri? Tidak ingat juga. Ingat nggak akan punya anak? Nggak ingat ya. Putus semua, hilang. Kenapa? Karena udah kita sampai mati. Nggak sadar orang yang punya hotel banyak, yang mungkin yang punya jalan tol, yang punya gedung, yang punya kontrakan ratusan. Kalau sudah tidur mati, udah mati separuh, udah semi mati udah. Dia nggak akan merasa dia punya apa-apa. Nah, ruhnya ini bisa dipertemukan dengan ruhnya orang yang sudah meninggal. Diizinkan sama Allah. Dia akan menceritakan begini dengan kerinduannya. Ya, sampai kadang-kadang pesan amanah juga lewat mimpi. Kadang bercerita, aku dari kubur sudah enak, sudah nikmat dalam kubur. Ditanya kenapa? Karena aku sering begini, mengamalkan ayat-ayat ini, mengamalkan Al-Quran. Gitu loh. Sehingga apa? Sehingga ruhnya orang yang sudah meninggal maupun ruh yang sudah hidup diizinkan bertemu sama Allah. Diizinkan ruh yang sudah meninggal dengan ruh yang masih hidup diizinkan sama Allah dipertemukan. Bahkan ada satu riwayat, itu sahabat nih Kang. Ya. Ada satu sahabat ini saya lupa namanya, mohon maaf. Tapi pernah ada dalam satu riwayat. Sahabat ini tidur dan ketika tidur dia bermimpi bertemu dengan sahabat yang sudah meninggal. Orang soleh yang meninggal ini, orang alim, orang masya Allah. Dalam mimpinya ini ruhnya dipertemukan orang yang sudah meninggal dengan ruh yang masih hidup. Kan dia masih hidup. Dan ruh yang sudah meninggal dipertemukan. Dan dia melihat, menyaksikan setiap itu Rasulullah selalu mencium keningnya sahabat tadi. Dia menyaksikan setiap itu Rasulullah selalu mencium keningnya sahabat tadi, sehingga si sahabat yang masih hidup tadi ruhnya bertanya kepada sahabat yang selalu dicium keningnya, amalan apa yang kau pakai ketika kau hidup, apa yang kau dawamkan ketika kau hidup sehingga Rasulullah cinta sekali dengan kau dan selalu mencium kening kau. Lalu sahabat tadi, almarhum sahabat tadi, ruhnya menyampaikan kepada ruhnya yang masih hidup tadi, dia ketika dalam ketidaksadar dalam mimpi, dia katakan, aku selalu mengamalkan kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizu alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Diamalin itu ketika mau sholat. Ketika sholat diamalkan itu, dawamkan itu kalimat itu, sehingga apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada sahabat tersebut. Dan disampaikan sehingga apa? Ketika dia terbangun dia sadar, subhanallah, dia amalin itu. Nah itu mudah-mudahan jadi amalan kita juga. Insyaallah. Sehingga apa? Rasulullah senang sama kita. Ya, insyaallah. Gitu. Jadi saya juga pernah ada cerita juga seperti itu, Kang. Ketika saya masih kerja dulu, saya juga pernah kerja kan dulu. Saya pernah jadi satpam dulu dari salah satu instansi di pemerintahan Jakarta. Nah, ada satu petugas kebersihan nyampe ke saya, Mbah, ini ada istri saya begini-begini, sudah sama keluarganya. Kalau itu keluarganya
dari istri saya, dia meninggal ibunya meninggal. Saudara-saudaranya kumpul semua. Ketika kumpul, ceritanya ruhnya dari si ibunya masuk kepada anaknya, masuk kepada dia. Semua dicampain, semua ceritain, semua segala macam. Pokoknya gua gak mau tahu, pokoknya saya pinjam tuh, kalau korek kuburan gua, makam gua, lu bersihin rumput-rumputnya segala macam, tahu apa-apa lagi, bla 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 segala macam. Kemauan si ibunya itu, si almarhum katanya masuk ke ibunya. Sehingga semua percaya dengan omongan dia. Karena si teman saya ini, suaminya ini meragukan hal tersebut, minta ketemu sama saya, bercerita sama saya. Saya bilang, bawa aja istri ente mau kemari. Dibawalah istrinya, saya suruh cerita gimana? Iya, ceritanya begini. Nah, ketika dia cerita, saya suruh masuk itu jin dalam tubuhnya dia. Dia ngaku-ngaku, saya bilang, orang lain boleh kamu ngaku kamu sebagai ibunya, saya bilang. Wallah, saya sampaikan karena ini kisah nyata. Orang lain boleh kamu sampaikan kalau kamu adalah ibunya. Kamu bercerita bahwa kamu adalah ibunya. Kalau saya nggak bisa dibohongin kamu mengaku siapa? Iya, gue bukan ibunya lah, langsung gitu. Nah, gue jin, dia bilang gitu. Gue ngaku-ngaku supaya ini anaknya diketawain. Dia ketawa, memang bodoh semua, gue kerjain semua. Mau aja nurutin gue katanya. Saya bilang gini, berarti kamu bukan ibunya kan? Kamu jin yang ngaku-ngaku. Iya, orang udah mati. Dia bilang gitu. Ini pengakuan si jin tersebut. Orang udah mati lah. Gua lah berperan jadi ibunya. Gua pura-pura, gua bodoh-bodohin. Gua sudah tahu ke kuburan maknya. Tawa. Berarti bukan maknya kan? Bukan. Berarti lu jin. Iyalah. Gua jin lah. Ya udah, saya bilang, ya udah, makasih informasinya, kamu balik lagi. Sampai ngomong begini, saya foto sama saya. Jadi lu manggil gua cuma begitu doang? Ya iya, biar jelas ini anaknya nih. Saya bilang, Mat, nih dengerin nih. Dengerin nih, saya bilang, iya bang, iya. Bukan, berarti apa? Jin yang mengaku-ngaku. Mungkin kalau orang yang maaf ya, tidak memahami hal tersebut, gampang dibodoh-bodohi, dia gampang ditipu daya. Sehingga mengakui bahwa, oh ini maknya, ini harus setiap hari lakukan ini, lakukan syarat-syarat ini, mempraktikkan ini. Itu udah nggak boleh dan dilarang. Gitu. Siap, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terang sekali penjelasannya, Pak. Masya Allah. Ya, sebenarnya cukup kita bacakan doanya. Kayak ada yang mengatakan saya dari almarhum nenek saya, almarhum nenek saya, almarhum kakek saya, sampai almarhum bapak saya, sampai ibu saya sekarang masih hidup, alhamdulillah, menyampaikan ruhnya orang yang sudah meninggal itu nggak kayak kedembong, Kang. Ya. Dikubur mudah, dianggap udah nggak ada. Bahwa orang-orang sekarang, anak-anak sekarang menganggap udah kalau dikubur udah aja. Bahkan tidak dikirimkan hadiah Fatihah, tidak dikirimkan Yasin dan sebagainya. Udah aja. Itu salah. Pemahaman seperti itu salah. Ya masing-masing punya pemahaman lah ya. Masing-masing punya pendapat seperti ini. Saya tidak menyalahkan juga. Tapi kalau buat pribadi saya tetap kirimkan hadiah. Hadiahnya apa? Fatihah, Yasin. Ya mungkin kita ketika beramal, kita hadiahkan amal jariah kita nih buat almarhum orang tua kita. Sedekahnya, pahalanya ya Allah saya hadiahkan buat orang tua saya yang sudah almarhum atau kakek nenek saya yang sudah almarhum. Seperti itu. Dan kata almarhum nenek saya ataupun kata almarhum bapak saya, ruhnya orang yang sudah meninggal setiap malam Jumat diizinkan melihat anak cucunya di pelataran rumah. Dia lihat kirim hadiah atau tidak, bagikan hadiah atau tidak kepada dia, dan membacakan Yasin atau Fatihah atau tidak. Jadi makanya menjadi rutinitas kita kalau malam Jumat ya baca ratib, kirim tahlil dan Yasin, itu jangan putus, sehingga apa menjadi hadiah buat beliau, buat mereka gitu kan. Karena lihat nggak kayak kedembong pisang dikubur udah enggak, dia menyaksikan gitu kan. Ada lagi Kang? Nah, pengalaman nih, secara mistik lain pernah belajar ilmu gaib kayaknya nih. Coba tahu aja ya. Ya gini Bah, saya dulu namanya laki-laki Jawa kan pasti merantau. Saya sekolah hanya S2 Bah, itu pun nggak lulus. S2? SD, SMP. Oh SD, SMP.
itu nggak lulus ya, karena kalau saya sekolah ya adik-adik saya nggak sekolah. Jadi ya namanya ngerantau ya pasti kalau orang kampung ya disuruh bawa pegangan lah. Saya pernah belajar ngilmu sampai saya mandi air keras pernah. Apakah itu saya udah lama nggak wirid yang seperti itu yang diajarkan dulu guru saya. Itu apakah masih ada gitu, Pak? Mandi air keras gimana maksudnya nih? Maksudnya ya kita bareng-bareng katanya levelnya udah naik ya, ayo kita kamu udah bisa waktunya mandi air keras. Koin dimasukin di bak, itu koin sampai habis. Itu saya disuruh mandi ya, mandinya cuma seperti ini aja, rendem, kumur-kumur Mandi air keras? iya. Dulu Alhamdulillah nggak apa-apa, Pak. Dulu nah pertanyaan saya, apakah itu masih ada, Pak? Oh gitu. Ketika saya udah lama sekali nggak zikiran seperti itu, karena mungkin seiring berjalannya waktu penyakit malah saya kumat mungkin, Pak. Saya apa? Ya hanya itu aja ya sholat malam, puasa weton 3 hari, 7 hari, 21 hari saya pernah. Itu amalannya? Ya, amalan seperti itu. Tujuannya disiram air keras itu untuk apa? Untuk menjaga diri, namanya juga kan merantau itu kan dunia keras. Iya betul. Premanisme, kasar. Saya kan dulu ngamen dari Bayoran Lama waktu PIM itu masih PIM 1 sebelah timur itu, saya dari Bayoran Lama dulu angkot 614 merah ya? Biru ungu yang dari Pulau Gadung Ciputat kalau nggak salah. Koan Wisata Pak Kuantas Bima. Terus? Ya namanya dunia ngamen kan pasti kasar, keras. Itulah saya dikasih. Pernah dites itu ribut? Ya ribut sering. Nggak apa-apa? Alhamdulillah. Yang penting kita nggak duluan kata orang. Oh, iya? Namanya itu ya yang penting jangan duluan katanya. Kalau udah diduluin ya namanya laki-laki, harga diri boleh, namanya jaga diri. Makanya saya belajar seperti itu. Efeknya saya penyakitnya angkuh, galak, kikir sih enggak, sombong. Kalau kikir alhamdulillah enggak sama teman alhamdulillah. Cuman ganas lah. Galak lah ya. Iya. Cuman apakah saya lambat laun pikir fungsi dan kegunaannya cukup sekian. Saya pengen rumah tangga. Apakah itu ilmu seperti itu masih ada, Pak? Oh gitu. Dulu waktu pengisiannya diapain Kang selain dari amalan tadi? Awalnya dimandiin kembang nggak? Makan nggak, mandi kembang nggak, minum susu sama roti sama pisang raja sama pisang emas kalau nggak salah dulu. Itu doang syaratnya? Iya. Diisinya lewat itu? Diisinya. Makan ayam? Oh enggak. Enggak. Terus apa lagi? Ya sudah habis itu. Dipendem nggak? Enggak, saya nggak pendem. Enggak pendem terus? Ya paling namanya tapa rawa, tapa apa ya? Tapa berenang, bukan berenang, berendam. Ya berendam di air. Berapa lama? Semalaman. Semalaman? Dari Isya sampai subuh. Itu namanya dipendem itu. Itu diempang sendiri. Direndam ya. Direndam. Kalau dipendem kan mungkin pakai tanah, saya emang enggak. Direndam. Iya. Seperti itu aja katanya. Karena nanti kalau kamu lagi panas nanti ilmu ini bisa meredam. Oh gitu? Iya. Masya Allah, berarti tekbal. Apa itu, Pak? Apa namanya, kebal? Ya namanya orang laki-laki kampung kan biar keluar itu ya katanya oh pakai sajam, pakai kalau jalan aja susah kan, ternyata bawa samurai. Ya alhamdulillah saya sih nggak apa-apa. Nggak pakai? Saya nggak pakai. Saya kan nyatanya cuma gitar doang buat ngamen kan dulu. Seperti itu aja sih. Tahun berapa itu? Masih ingat? Nggak ingat saya. Saya lulus madrasah 98. 98. Iya. 98 apa 99? Nah, udah. Terus tawuran? Ya, keluar dari itu tawuran lah ya, ribut-ribut ya. 2005 itu kan zaman tawuran, sepertinya seluruh Indonesia itu pasti zaman tawuran, Pak. Oh gitu. Nah, itu kan dia maksudnya dikasih inilah, biar begini, biar begitu. Kalau bapak saya bilang yang penting ilmu nyambet gawe yang didepankan. Apa? Nyambet gawe. Nyambet ilmu gawe. nyambet gawe itu namanya ilmu kerja.
Oh, ilmu kerja. Laki-laki tuh ilmunya kerja, udah kerja aja bisa. Karena ilmu kerja itu laki-laki itu berat tugasnya, membahagiakan pacar, membahagiakan ibu. Biarpun sudah menjadi suami, tetap harus membahagiakan ibu. Biarpun udah jadi bapak, membahagiakan ibu. Tugas laki-laki itu berat, makanya laki-laki itu ilmunya nyambet gawe. Ngapain belajar ilmu-ilmuan kayak gitu? Namanya bapak saya tuh bilang yang penting ilmu nyambet gawe. Udah gitu aja. Ilmu nyambet gawe. Iya, ilmu nyambet gawe itu ilmu kerja, melakukan. Karena itu ilmunya laki-laki asli. Itu tugas laki-laki memang berat kata beliau. Jadi pertanyaan saya, apakah masih ada yang wirid-wirid zaman dulu itu? Jadi gini, masih sekali lagi, apakah wirid itu berkodam? Iyalah. Seingat saya ada 3 apa 2 apa 3 itu. Apakah setiap wirid itu ada berkodamnya? Seperti ya latif, berkodam gitu. Setiap makhrajul huruf ketika diamalkan menjadi sesuatu kekuatan, dia akan mengisi atau menjadi ada khodam di setiap makhrajul hurufnya itu. Di setiap makhrajul huruf itu, kalau untuk diamalkan pada sesuatu kekuatan dalam tubuh kita, amalan-amalan itu kan sepenggal ayat yang diambil dan ada khodamnya, ada jinnya. Apalagi kalau misalnya dirajah dalam tubuh kita, biasanya itu ada khodam atau jinnya. Karena dia pakai rumus biasanya kalau untuk dirajah. Tapi kalau untuk amalan-amalan, baca ini, wiridkan ini difungsikan ini. Kalau bisa dirutinin setiap malam ini fungsinya untuk kekebalan kamu, untuk jaga diri kamu ini. Nah itu ada khodamnya, ada jin yang mengalir. Oh, seperti itu. Yang punya kekuatan itu khodam atau jin. Sebenarnya kita tanpa mengisi dengan ahli begitu, kita juga bisa kan. Oh, karena kita dikasih kekuatan sama Allah, ada protek diri kita, dan ada cakra yang harus diaktifkan sebenarnya. Cakra kita bisa fungsikan tanpa harus begitu. Nah, dengan cara ya satu tentu mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya masih SMP. Datang 11 orang, Bang. Lari, Kang. Saya aja yang lari. Suruh selangkah 1000. Itu sama, Bah. Itu jurus yang selamat, Kang. Iya, namanya jurus penyelamat ya. Oh iya. Betul, Bah. Karena kekuatan sakti itu tidak adanya konyol nanti. Iya. Kita merasa gagah, merasa hebat. Iya. Kita nggak tahu nyawa kita habisnya di mana kan? Nggak taunya kita malah ringsek. Lebih baik menghindar. Makanya orang tua bilang, ketika ada keributan, ada permasalahan, lebih baik menghindar. Menghindarnya apa? Walaupun kita menang, tetap kita kalah. Tetap kita salah. Walaupun kita menang, karena apa? Karena ada emosi, nggak mungkin orang berantem nggak mukul. Nggak mungkin kita menghindar tapi kita ada keributan, kita nggak mungkin, pasti ada ya. Ya itulah makanya ya ilmunya adalah bagaimana caranya ngeredam orang untuk tidak emosi. Musuh bisa jadi lawan, bahkan musuh bisa jadi kawan, tapi kadang-kadang kawan bisa jadi lawan. Betul nggak? Betul, Pak. Ya itulah kita ya. Tadi Akang bilang masih ada nggak ilmunya? Kalau Abah merasakan kalau itu diamalkan bisa diaktif lagi. Bisa aktif lagi. Karena kan sudah dikasih tahu kunciannya, kasih tahu larangannya. Iya. Ya, kalau diaktifin lagi, ya aktif lagi. Seperti dicas lagi dia. Oh, siap. Ada. Itu adalah berkhodam. Ya? Berarti semua ilmu-ilmu itu mengandung khodam ijazah dari masing-masing jin itu sendiri. Iya, fungsikan. Kalau gini, pejuang-pejuang dulu, kita, baik kiai maupun ulama yang terdahulu ya, ketika membela negara kita, saya dapat sejarahnya dari saya punya orang tua. Santri-santri itu ikut perang, jadi santri-santri itu ikut berjuang. Kenapa bisa berjuang dengan bambu runcing dan sebagainya, tapi punya kekuatan yang sangat luar biasa karena dibantu dengan hal yang gaib. Nggak mungkin kalau nggak dibantu dengan yang gaib. Betul. Ya. Nah saat itu dikasih amalan atau diisi oleh kiai-kiainya, oleh guru-gurunya untuk membela negara, bukan untuk jago-jago sakti-saktian, enggak. Diisi badannya mereka semua, dikasih kekuatan. Tapi setelah itu ya nanti ditarik lagi sama dia punya guru keilmuannya, gitu.
Bisa ditarik lagi, dikosongin lagi. Takutnya tidak bisa membawanya. Gitu. Tapi orang dulu karya-karyanya kuat-kuat. Ya, kalau bahasa membawa itu, istilah membawa itu sebenarnya apa itu, Bang? Jadi gini, membawa itu bisa dia lalai dalam mengamalkannya, bisa juga dia membawa itu dalam pribadinya dia. Ketika tadi Akang bilang, Akang dibekali dari rumah, dari kampung untuk kekuatan, proteksi diri, untuk penjagaan. Kalau bisa bawanya, bisa ngerendam dong. Nggak harus emosi, nggak selalu harus ribut. Betul. Difungsikan ketika ada hal terdesak. Terdesaknya apa? Ketika ada orang yang zalim sama kita, yang ingin menghilangkan nyawa kita, itu difungsikan, bisa. Misalnya. Tapi bukan untuk jadi jago-jagoan. Ya, betul. Gue udah kampung ini, gue bisa kesaktian, gue megang wilayah ini, gue megang wilayah ini, gue bakal megang wilayah ini. Itu. Ya kan? Siap. Karena ketahuilah kita ini umur kita nggak ada yang tahu. Siap. Ya. Dan di mana tempat kita nggak ada yang tahu. Karena ada selangit masih ada langit. Kita masa jagoan akan ada lebih, ada jagoannya lagi. Kita masalah hebat, ada yang lebih hebat lagi dari kita. Siap. Betul nggak? Betul, Bah. Ya, seperti itu. Jadi harus waro, harus tawadu. Orang-orang yang berilmu itu biasanya dia menutupi keilmuannya. Gitu kan? Paham? Paham, Bah. Paham. Jadi kalau Akang nanya masih ada nggak nih? Masih ada. Masih ada. Berarti caranya menzikirkan lagi. Ya, jangan diamalkan lagi apa yang dia ini. Apa yang sudah pernah diberikan sama guru itu, jangan diaktifkan lagi. Diaktifkan lagi nanti akan berfungsi lagi. Golok kita beli baru, tajam. Kita diemin. Udah habis pakai apa pasti bekarat dong. Siap. Nah, kalau kita fungsiin lagi ada bekarat ditumpul, biasa lagi dong pastinya untuk tajam lagi. Ibarat seperti itu. Kalau Akang yang amalin lagi ya seperti golok tadi, udah bekarat biasa lagi, ditajamin lagi. Seperti itu, Kang. Iya, siap. Tapi udah pernah dicoba selama sekarang ini? Belum, Pak. Percobaan seperti apa saya nggak tahu. Itu mah saya nawa itu aja, saya mau niat bekerja itu aja. Jadi dia itu seperti merotek saya sendiri. Kalau saya sih nggak apa-apa, pokoknya saya menghindar aja. Oh gitu? Ya, katanya buat keamanan ya. Nggak tahu juga, saya juga kurang sadar tentang keamanan itu. Iya, kita gini, memang sebagai pejuang rupiah ya. Siap. Ya, artinya sebagai ujung tombak dalam keluarga kita dalam mencari nafkah. Memang ya orang laki-laki memang nggak boleh kosong. Ya harus punya protek, harus bisa menjaga diri, apalagi untuk menjaga istri, anak dan keluarga. Itu harus ya sebodoh-bodohnya kita dalam bela diri atau sebodoh-bodohnya kita dalam hal keilmuan tersebut. Ketika ada yang mencelakai diri kita harus bisa pembelaan dong. Siap. Termasuk apalagi mau mencelakai anak dan istri kita, harus bisa kita. Gitu. Makanya saya dibilang sama saya punya keluarga juga, sama orang tua khususnya, ya laki-laki jangan kosong-kosong banget loh. Iya. Siap. Jangan cengeng, jadi banci, jangan kalau ketika dia apa-apain lo diem aja, jangan Lillahi ta'ala aja. ya. Jadi gini, kita aja ketika orang berperang di medan perang, kalau hanya bisa punya senjata aja tanpa punya tameng, laka, konyol. Ataupun orang punya tameng nggak punya senjata juga masalah juga kan. Tetap yang namanya tawakal kepada Allah sudah pasti, ya berserah diri kepada Allah sudah pasti. Tapi kita disuruh juga berikhtiar, jangan diem. Disuruh berikhtiar. Ikhtiar apa? Ikhtiar baik dalam mencari rezeki, dalam pun ikhtiar dalam penjagaan penyelamatan diri, baik diri kita maupun keluarga kita. Gitu kan? Boleh aja, cuma jangan sampai kita salah. Difungsikannya apa? Jangan menggunakan khodam atau jin. Kenapa? Kita memerintah tuh. Kalau kita sudah memerintah khodam atau jin, nanti kita akan dituntut oleh khodam atau jin tadi. Makanya, terus bagaimana caranya saya? Ya, olahraga, ahli bela diri, boleh. Ataupun menghidupkan cakra-cakra kita nih. Kita bisa difungsikan kan, cakra-cakra kita nih. Mohon izin, Pak, cara mengaktifkan itu seperti apa? Ada dengan zikir-zikir khusus, dengan berlatih, ya. Terutama yang paling penting adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Kang. Siap. Itu sama bisa ketika ada hal yang membahayakan diri kita, Allah akan pelihara, Allah jaga. Karena kan ada dalam saya punya kitab itu setiap malam Jumat berkumpul itu kan ada doa mohon
dimintakan supaya menjadi ahli hadis, ahli Quran, terus ahli ilmu laduni ila yaumil qiyamah. Jadi ilmu itu kita dapatkan ketika dalam keadaan kondisi kita terdesak. Ya, mungkin orang mau mencelakai kita, ketika melihat kita ada hal yang positif dalam diri kita dan orang itu nggak jadi. Orang tadinya marah dari rumah mau marah sama kita, dilulukan hatinya dan lembutkan hatinya sama Allah. Kenapa mintanya supaya apa? Supaya kita tidak banyak musuh, supaya kita jangan banyak dibenci orang, supaya orang jangan memusuhi kita, supaya orang yang benci sama kita berbalik arah menjadi orang yang menjadi mahabbah sama kita, menjadi sayang sama kita. Mintanya gitu aja sama Allah. Orang yang zalim ya udah hak dia zalim. Orang yang jahat ya udah hak dia jahat. Hak kita tidak untuk zalim, hak kita tidak untuk jahat. Tapi mendoakan supaya mereka sadar, supaya diarahkan oleh Allah, dituntun oleh Allah menjadi orang yang baik. Begitu enggak? Ini tentang YouTube yang Abah kemarin nih. Mana? Nah, yang penarikan nih, Bang. Apakah penarikan itu pakai media tanah, sumpama Abah di sini tanahnya dari Jawa, itu ditarik dari Jawa, ada sebuah mustika atau apa, itu bisa ditarik, diwujudkan? Bisa. Jadi gini, media tanah itu media sarana, fasilitas. Untuk pertama, kalau orang diberikan kelebihan itu mendeteksi dulu di media tanah itu ada apa aja ya. Oh, ada barang ini. Kalau orang bisa terawangan ya, artinya bisa membaca. Nah, kalau bilang wah ada nih, oh bisa nih, bisa ditarik jarak jauh, misalnya karena jauh ya. Bisa coba kita usahakan tarik jarak jauh. Bisa. Tapi orang punya kelebihan secara khusus ya. Dan biasanya juga pro ritual juga secara khusus, nggak sembarangan. Kalau mohon maaf nih, Bah, kalau masalah terah keturunan, apakah saya ini ada gitu dari terah keturunan zaman dulu, apa batu mustika atau keris yang sebenarnya buat saya, tapi saya harus melakoni sesuatu gitu. Adakah itu, Bang? Pusaka? Iya, pusaka dari terah keturunan dari eyang buyut dari zaman dahulu gitu. Ada dari saya. Ada pusakanya. Di setiap orang itu pasti ada. Setiap orang pasti ada. Bahkan semua orang dapat pusaka. Tinggal kita yang menjalankannya. Bisakah diwujudkan, Bang? Bisa. Sholat 5 waktu jadi tinggal. Itu pusakanya. Pusakanya, Masya Allah. Ya, betul. Sholat 5 waktu jadi tinggal, itu pusakanya. Dan harta karunnya apa? Setiap orang dapat harta karun. Apa? Al-Quran yang jangan ditinggal, diamalkan. Betul sekali. Iya, karena orang sekarang banyak sudah melupakan Al-Quran. Masya Allah. Setiap hari orang ketakutan ketinggalan ini, tapi ya, tidak betul, takut Bang. Ketinggalan Al-Quran. Betul, Bang. Bangun tidur, mau tidur pasti. Kamar mandi, mana-mana bawa. Tapi jarang orang yang punya Al-Quran di dalam handphonenya. Boleh bawa handphone, tapi dalam Al-Quran boleh lah, kita buka hadis. Kalau kita punya handphone boleh, memang udah budaya sekarang. Tapi jangan lupakan Al-Quran. Dan jangan lupakan hadis. Kadang-kadang, ya itulah tadi bilang, pusakanya apa? Sholat. Harta karunnya apa? Al-Quran. Apakah di terah saya itu dari dulunya itu Islam semua, Bang? Bongolnya, ada yang di bongolnya, ada yang di luar. Ada yang di luar Islam. Gitu. Oh, nanya terah nih. Berat soalnya ya. Saya suka hal yang seperti itu. Karena ketika saya nanya sama bapak saya itu, bapak saya juga nggak bisa jawab. Saya bin bapak saya bin siapa, kakek saya bin siapa. Tapi kan kakeknya pernah dekat dengan Sunan Gunung Jati. Wah, kurang tahu kalau Uyutnya. Pernah dengar nggak Uyutnya? Uyutnya katanya sih seperti itu. Ah gitu? Iya, katanya. Gimana? Ya. Bener nggak? Kurang tahu, saya sih kurang tahu juga. Tapi ceritanya bener nggak? Iya. Ceritanya sih katanya iya. Gimana? Ya. Bekas apanya Sunan Gunung Jati dulu? Ayo. Aduh. Lupa saya. Aduh, ya Allah, astagfirullah. Ada salah satu masih dulu ngabdi sama beliau. Iya, astagfirullah. Iya, lupa saya, Bah. Ya Allah.
Aduh ya Allah. Ngerawat binatangnya, kudanya. Iya, kata bapak saya sih dulu ada terah keturunan, katanya ada seorang paranormal yang main ke rumah bapak saya itu, katanya kakek saya itu ada di salah satu makam Sunan Gunung Jati katanya. Katanya? Iya. Nah, orang tersebut minjem kitabnya bapak saya. Sampai sekarang nggak balikin lagi. Sampai sekarang? Iya. Pulangin dong, minjem kitabnya dong. Ya itu mah kata bapak saya. Kata bapak saya seperti itu. Nggak Asli mana? Saya asli Brebes, Pak. Brebes? Iya. Oh, Brebes. Iya. Jadi kitab aslinya silsilah keluarga dipegang orang itu? Iya. Nggak dipulangin? Sampai sekarang. Tuh, ngaku-ngaku lagi ntar ya. Nggak tahu juga, saya juga itu kata bapak saya seperti itu ya. Ya. Bapak saya sih ya udah, bapak saya mah ikhlasin aja. Ya. Intinya gini. Siapapun kakek nenek kita, siapapun leluhur kita dulunya, tetap kalau kita tidak tahu, orang-orang sekarang coba deh perhatiin anak kita nih. Mungkin ya, kalau saya tanamkan kepada anak saya semua supaya dia bisa tahu nama bapaknya dari bapaknya, nama bapaknya dari kakeknya, nama bapaknya dari kakeknya. Harus tahu. Kalau sekarang paling tahunya cuma di ketiga atau nggak kedua. Ya biasanya taunya sama kakek, karena kakek lah yang pewarisnya banyak. Iya. Di atasnya nggak tahu kan. Nggak tahu. Nah, makanya terputus kadang-kadang, bukan terputus gimana? Terputus silsilahnya. Biasanya kadang-kadang mohon maaf, kesalahan dari orang tua kita dulu, kakek nenek kita terkadang, maaf ya. Makanya kita sekarang ini masih hidup nih. Coba kita cari silsilah keluarga kita tanya kakek, atau enggak mungkin dari adanya kakek tahu masih hidup, tanya. Atau enggak bapaknya dari kakek kita masih hidup, mungkin ada, tanya. Atau enggak saudara siapa yang tahu sejarah itu, boleh tuh ditanya, Kang. Bapaknya ini siapa? Bin Fulan. Karena nanti itu harus kita catat dan harus kita kasih kepada anak kita, supaya anak kita tahu, gitu loh. Dan mengirim hadiah Fatihah nggak putus. Insya Allah. Gitu. Kenapa? Mual bah, ini pusing dingin di punggung belakang punggung saya. Ada bahasa mau masuk? Saya nggak tahu bahasa yang seperti itu, cuman saya kurang tahu tentang bahasa, katanya kerasukan, seperti saya belum pernah kerasukan, cuman rasa belakang ini ya kalau mau masuk silakan, Bismillahirrahmanirrahim, kalau mau masuk silakan, kalau enggak ya silakan. Cuman dingin bah rasanya, Berasa? mual aja. Buang aja ke sana. Buang aja. Kalau nggak kuat buang aja langsung ke sana. Kalau nggak kuat buang aja. Boleh plastik. Plastik. Nggak apa-apa, buang aja kalau nggak kuat. Kuat bah. Kuat bah. Kuat bah. Saya nggak suka rasa ini nggak suka. Saya tuh kurang suka yang seperti, saya kurang tahu tentang bahasa mau kerasukan, rasa kerasukan saya kurang tahu, tapi saya nggak suka rasa enaknya ini. Enak sama pusingnya tuh nggak suka saya. makanya dilepas. Ini masih yang dulu antara alhamdulillah. Kosongnya.
Bismillah. Assalamualaikum. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hilangkan semua pengaruh negatif dalam tubuhnya ya Allah. Hilangkan kiriman ilmuwan yang enggak baik dalam tubuhnya ya Allah. Amalan-amalan yang tidak baik dalam tubuhnya, ilmu-ilmu yang tidak baik dalam tubuhnya dihilangkan, dikeluarkan ya Rabb. Kasih sehat walafiat zahir wal batin ya Allah. Lepaskan semua pengaruh sihir, pengaruh negatif dalam tubuhnya ya Allah. Ilmu-ilmu yang tidak baik dalam tubuhnya dihilangkan ya Rabb. Berikan sehat walafiat zahir wal batin ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebentar lagi aja Pak. Hah? Sebentar lagi aja. Ayo, mana silakan. Relax dulu. Jangan, maksudnya jangan lama-lamaan. Hah? Ya udah ini selesai. Selesai kan. Siapa sebenarnya? Hah? Sebenarnya ini energi apa hanya energi atau ada makhluk lain gitu? Ada sesuatu yang mau masuk. Ada sesuatu Mas. Ada sesuatu yang mau masuk karena ada sesuatu juga yang saya keluarkan dalam tubuhnya. Rasanya enggak enak aja sih. Berbenturan soalnya. Berbenturan. Mohon maaf Mbak ya. Saya biasanya seperti itu kalau ada sesuatu karena saya suka nggak rasanya aja. Sesuatu itu yang mau masuk jadi tolak. Tolak berasa sakit dalam tubuh. Los aja. Karena ada yang mau disampaikan sebenarnya. Dia mau menguras semua apa yang ada di dalam tubuh yang nggak baik. Dilepas, jangan ditahan. Gak apa-apa. Kalau kita tahan, badan kita nggak enak. Iya. Gini. Karena dia mau masuk juga, ada yang mau disampaikan, terus ada yang mau dibawa sama dia. Dia mau keluarkan, dia mau tarik. Kalau semua yang bahasa kerasupan seperti itu sebenarnya manusia itu sadarnya kira-kira berapa persen itu Pak? Ada yang full, tidak sadar. Tidak sadar. Ada yang 50-50, 50-50 dia sadar, dia mendengar, dia menyaksikan, ada. Ada yang hanya 80%, kadang ingat, kadang enggak. Tergantung orang fisiknya. Tergantung fisiknya. Ya, udah cukup Pak. Baiklah, kalau karena ada Abah, kalau ada yang mau masuk, saya persilahkan. Gitu. Ya, Alhamdulillah. silahkan. Kalau ada yang mau masuk, kalau mau ada yang mau disampaikan, saya persilahkan. Gitu. Udah. Nggak ditahan nih? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Izinin. Izinin. Oke. Bismillah. So.
haula wala quwwata illa billah. Fatihah. Minum. Bismillah, sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, lebih enakan? Lebih enakan, Mbak. Tapi tadi seperti badan ini kayak setrum-setrum gitu, Mbak. Jadi seluruh badan itu ini kayak ada setrumnya, kaki ada kesetrumnya gitu. Iya. Jadi yang negatif yang dalam tubuh itu dikuras, mau ditarik keluar. Oh, seperti itu. Iya, jadi nggak usah takut, makanya dia hawanya begitu lepas aja. Jadi dia mau menetralisir. Siap. Ya. Siap. Lebih nyaman kan sekarang? Lebih nyaman, Mbak. Lebih enak? Enteng. Lebih enteng. Iya. Kan tadi nggak mempan dibandingin keras, kumul-kumulan keras, ya. Ya, sekarang insyaallah sudah bersih, sehat. Ya, kita pakai ilmunya Allah aja. Insyaallah. Ilmunya Rasulullah. Insyaallah, Pak. Insyaallah. Insyaallah. Siap. Jadi masuknya itu bukan berarti mau kesurupan tadi. Masuknya dia mau membawa, menarik sesuatu yang ada yang negatifnya khususnya. Makanya berasa strum dari bawah sampai badan semua. Iya. Iya. Siap, betul. Gitu. Alhamdulillah. Saya itu kalau kata istri kalau saya sudah seperti itu menakutkan katanya, Bang. Kenapa? Makanya saya takut. Kalau saya menakutkan itu saya malah takut, Bang. Iya. Soalnya kalau saya marah katanya mukanya merah, mukanya jelek. Jadi saya takut, Iya, takut. salam karena tadi dikatakan apa? Khaddam, jin yang menguasai tubuh kita. Wajahnya berubah, matanya berubah, penglihatan pandangannya udah lain. Udah bukan diri kita. Kalau dikuasai apa? Dikuasai jin. Iya. Siap, Pak. Oke? Siap. Terima kasih banyak, Pak. Insyaallah. Sehat. Sehat saya. Alhamdulillah. Enteng kan? Enteng, Pak. Nyaman? Nyaman, Pak. Ya, ngomong ngalor ngidur, ujungnya netralisir. Iya. Iya. Tapi emang dia itu dari yang di daerah sini apa emang dari saya gitu? Gimana? Si makhluk itu dari Abah apa dari saya gitu? Si makhluk itu? Iya. Dari saya. Ya. Dari doa-doanya saya gitu. Ya. Nah, yang mau ngambil itu siapa itu? Sisi yang baiknya. Insya Allah. Karena ada energi positif dan negatif dalam tubuhnya kita. Ada khodam yang baik, ada khodam yang buruk. Ada khodam isyan, ada khodam yang memang dia dekat dengan kita ketika dengan ibadah-ibadahnya kita. Terima kasih banyak, Pak. Ya, insya Allah. Intinya sekarang kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah. Ya, kita boleh mempercayai hal yang begitu, ada khodam, ada ini boleh memang. Memang sudah bagian dari iman, keimanan kok. Tapi tidak untuk menuhankan atau untuk memerintah. Siap. Ya. Siap. Ya, insya Allah sehat. Ada lagi? Siap, cukup, Pak. Cukup. Terima kasih banyak, Pak. Udah puas? Alhamdulillah, puas. Alhamdulillah. Saya sampaikan apa yang saya sampaikan ini tadi akan nanya kalau setidaknya kurang pas, tidak puas, mohon maaf. Siap, Pak. Itu karena saya keterbatasan ilmu, karena masih bodoh dalam ilmu, jadi ya setahunya saya aja gitu. Selebihnya kekurangan saya ya mau dimaafkan. Siap. Ya, karena kelebihan datang dari Allah, kekurangannya saya punya. Siap, Pak. Gitu ya. Oke, teman-teman, ngomong ngalor ngidul, akhirnya dinetralisir tubuhnya, ada sesuatu yang diceritakan tadi. Mudah-mudahan saya akan sehat, Alhamdulillah. afiat, Insyaallah. keluarganya juga anak-anaknya sehat. Amin ya Allah, amin. Terus diberikan kesuksesan usahanya, rezekinya dimudahkan oleh Allah, dan hijrahnya menuju lebih baik, mudah-mudahan terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan tayangan YouTube Abah Ukun Official. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, pengalaman kita, ilmunya. Kalau yang baik diambil, yang sekiranya nggak masuk di akal, ya jangan diikutin, jangan diambil. Ya, mudah-mudahan masing-masing punya cara, masing-masing punya pemikiran, masing-masing punya pemahaman, saling menghormati aja. Yang penting kita tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah.
ya, dan mengikuti jejak daripada para Rasulullah dan para ulama. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.